Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, doa yang berkuasa. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Tuhan, hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami mengerti firman ini, terlebih kami menjadi pelaku firman. Dan kami percaya kami pasti diberkati dan menjadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Doa yang berkuasa. Saudara, tidaklah sia-sia apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Apabila kita berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, dengan maksud ilahi. Tidak ada doa yang sia-sia. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, jelas dikatakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi ada beberapa hal. Doa orang benar bila dengan yakin orang benar, lalu kemudian ada keyakinan, maka muncullah kalimat sangat besar kuasanya. Saudara, ketahuilah ini, tidak semua doa dijawab Tuhan. Tidak semua doa dijawab Tuhan. Sebab ada doa yang memang karena hawa nafsu. Kita berdoa karena ingin memenuhi kebutuhan nafsu kita, kedagingan kita. Kita juga berdoa seringkali kita bertele-tele. Doa yang seperti ini adalah doa yang tidak mungkin dijawab Tuhan. Bertele-tele, tidak jelas. Terus kemudian untuk hawa nafsu, apalagi kemudian untuk mendoakan orang supaya orang itu celaka dan lain-lain. Doa-doa seperti ini tidak mungkin berkenan. Nah, bagaimana doa yang berkuasa? Bagaimana doa berkuasa? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita catat baik. Dan saya berdoa, saudara akan melihat kuasa Tuhan di dalam doa saudara, di dalam kehidupan saudara. Nah, bagaimana doa yang berkuasa? Yang pertama adalah doa orang benar. Saudara, kita mesti hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Orang benar dalam bahasa aslinya dikaios. Dikaios artinya orang benar itu tulus, adil, tidak bersalah, dan benar. Dalam hal ini, pribadi orang benar tersebut artinya benar di hadapan Tuhan, bukan karena doanya yang sekedar bagus, bukan sekedar benar, bukan sekedar sistematis doanya. Bukan, saudara. Tapi pribadi orang itu benar. Pribadi orang itu tulus, adil, dan tidak bersalah. Kebenaran itu bukanlah sebuah cara.
tetapi keadaan hati kita, saudara. Kita harus benar di hadapan Allah. Kebenaran itu, saudara, cuma satu. Hanya Yesuslah kebenaran. Datanglah kepada Dia. Yakobus 5 ayat 16a dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Yakobus 5 ayat 16a berkata, untuk itu perlu saling mengaku dosa dan mendoakan. Jadi saudara, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Jadi hanya Tuhanlah kebenaran. Hanya Yesuslah kebenaran. Yakobus 5 ayat 16a, untuk kita saling mengaku dosa dan mendoakan. Itu yang pertama, orang benar. Itu doanya berkuasa. Yang kedua, doa yang berkuasa adalah dengan yakin didoakan. Jadi saudara, kalau saudara yakin dengan apa yang saudara doakan, itu besar kuasanya. Ya, jadi yakin didoakan itu dalam bahasa aslinya energio. Energio artinya sungguh-sungguh, penuh energi, antusias, meluap seperti air mendidih. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Jadi saudara harus yakin, ya. Tuhan Yesus, Dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin. Nabi Elia, dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Terus kemudian banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kita perlu belajar ketika mereka yakin, ketika mereka berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita dalam hidup ini, kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan ini salah satu kunci untuk kemudian kita mengalami kuasa daripada Tuhan. Waktu kita bergaul, kita jadi ngerti arti daripada doa, makna daripada doa, dan kita bisa melihat kuasa daripada doa. Jadi saudara, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka bergaul karib dengan Tuhan. Henok, dia bergaul karib dengan Tuhan. Nuh, dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, mereka yang bergaul karib dengan Tuhan, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Mereka mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan mereka menyaksikan dan memakai kuasa yang Tuhan berikan ketika mereka bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, sebelum kita berdoa, sebelum kita memberikan list permintaan kita, menjadi pertanyaan sederhana adalah, sudahkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Itu penting saudara. Kita berdoa tanpa hubungan dengan Tuhan, kita cuman peminta-minta saja. Sekali lagi saudara, kalau kita berdoa tanpa hubungan dengan Tuhan, kita hanya peminta-minta saja. Tapi kalau kita berdoa karena ada hubungan dengan Tuhan, itu sebuah relationship, sebuah kedekatan. Dan saya berdoa, Anda berdoa karena Anda bergaul karib dengan Tuhan. Dan saya percaya pergaulan karib itu, kedekatan itu dengan Tuhan akan membawa kita kepada kuasa daripada doa, akan membawa kita berkat daripada doa, akan membawa kita kepada kemenangan daripada doa. Dan aku berdoa itu terjadi atas saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya doa itu berkuasa. Untuk itu kami harus hidup benar.
Kami harus yakin, dan yang paling penting, kami harus bergaul karib dengan Engkau. Maka kami akan melihat kuasa doa itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.